Salve brothers, welcome back into my channel. Let's talk about people who doesn't know how to give a reference to Theotokos. Ya. Ada orang Kristen yang mengaku diri Kristen tapi malas sekali menghormati sesama orang Kristen. Ego sekali ya. Jadi dalam video terbarunya siapa ini? Albert Rumampuk mati-matian menolak doa kepada dan bersama Bunda Maria. Sebenarnya dia bukan mati-matian menolak doa kepada Bunda Maria. Dia sebenarnya sedang membela kultus Calvinisme. So, Calvinisme itu apa? Teologi tanpa ibu dan iman tanpa rahim. Ya. Jadi bayangkan saudara-saudariku, sebuah dunia di mana Allah hanya dikenal sebagai hakim agung, Alkitab hanyalah dokumen hukum, dan jemaat hanyalah individu-individu yang duduk diam menunggu penghakiman terakhir. Ya. Tidak ada pelukan ibu, tidak ada kehangatan rumah, tidak ada devosi yang lembut, hanya firman, penghakiman, dan sistem hukum rohani. Selamat datang di lanskap spiritual Calvinisme ekstrim, sebuah teologi tanpa ibu. Allah tanpa rahim, saudara-saudariku. Dalam tradisi Katolik dan Ortodoks, iman tidak pernah dimaknai secara legalistik belaka ala Calvin itu. Allah bukan hanya pencipta, penebus, dan hakim, tetapi juga Bapa yang penuh kerahiman. Ingat kata kuncinya rahim. Dan karena Allah adalah Bapa, maka gereja disebut ibu. Bandingkan Galatia bab 4 ayat 26. Dan Maria yang melahirkan Kristus, sang kepala gereja, disebut Bunda Gereja, Mater Ecclesiae. Akan tetapi dalam kultus Calvinisme, struktur spiritual ini dihapus. Allah diperas menjadi satu dimensi, hakim yang maha kuasa. Gereja direduksi menjadi forum pengajaran. Ya, bahkan masuk ke dalam gereja itu hanya satu orang yang entah belajar Alkitabnya di mana, berdiri di depan, paksa semua orang yang hadir di situ ikut tafsiran pribadinya. Yang hasil belajar sampai S25 Ultra bukan? Dan Maria, dia dibuang dari rumah. Karena menyebut Maria sebagai ibu dianggap menodai keesaan Kristus. Calvin, lu kalau di sini betempenang lu bolak-balik ya. Ketika Theotokos tidak lagi diterima, pakai bibir saja disebut Theotokos menghormati Maria, tapi praktiknya kuah kosong. Kalau Anda menelusuri ajaran para bapak gereja dari Efesus 431 Masehi sampai Nicea dan seterusnya, Anda akan menemukan gelar Theotokos. Jelas, Maria sebagai pembawa Allah atau Mater Dei, Bunda Allah. Beberapa Protestan yang menolak ini karena mereka berpikir Mater Dei sama dengan originalis Dei. Salah kan? Gelar ini bukan hanya teologis tapi juga metafisik. Kalau Yesus adalah Allah dan Maria adalah ibunya, maka Maria layak disebut Bunda Allah. Not in divinity but in maternity. Bukan dalam keilahiannya, tapi dalam keibuannya. Ya. Tapi Calvinisme menolak ini, kultus ini aneh sekali. Mereka berkata, Maria hanyalah alat, inkubator biologis, tidak perlu dihormati. Bahkan seolah menyebut Maria secara positif saja, sudah membuat mereka gelisah, karena takut mengambil kemuliaan Tuhan. Betapa rendahnya kemuliaan Tuhan Calvin ya. Begitu orang memandang ke Maria, Tuhan Calvin langsung kolaps, marah-marah, lalu mempredestinasi orang. Padahal dalam realitas inkarnasi saudara-saudari, Allah sendiri masuk ke dalam rahim seorang wanita. Tuhan sendiri yang diagung-agungkan Calvin sebagai monster agung itu, memilih untuk masuk ke dalam kelembutan hati rahim seorang ibu. Dia tidak malu menyebut Maria sebagai ibu. Mengapa manusia harus malu?
Iman tanpa ibu artinya tanda kehilangan bahasa cinta. Sejak kapan Calvinisme itu punya cinta ya? Mereka hanya punya salah atau benar. Bunda Maria bukan hanya doktrin, dia adalah bahasa cinta dalam kehidupan iman. Di dalam Maria kita belajar berserah dalam kelembutan. Di dalam Maria kita menemukan wajah gereja yang membimbing, bukan hanya mengajar. Dalam Maria kita mengerti bahwa keselamatan bukan hanya soal logika dosa dan salib, tapi juga soal rahim, air susu, dan air mata. Calvinisme kehilangan itu semua. Yang tersisa adalah bahasa maskulin, pengajaran, otoritas, penghakiman, tafsir literal, mimbar. Siapa sebenarnya yang haus kekuasaan di sini? Der Wille zur Macht dari Friedrich Nietzsche ditampilkan dengan polos oleh kultus Calvinisme ini. Tidak ada litani, tidak ada tangisan ibu di kaki salib, tidak ada Magnificat. Maka jangan heran jika Albert Rumampuk dan kawan-kawan reformat tidak bisa menghormati Bunda Maria. Tidak bisa, tidak tahu caranya. Mereka tidak tahu caranya karena mereka telah kehilangan bahasa rohani untuk menyebut ibu. Iman mereka berbicara hukum dan doktrin, tetapi gagap ketika diminta berkata, Salam Maria, penuh rahmat. Lukas bab 1 ayat 28. Ke karitomene. Maria dan bahaya teologi tanpa rahim. Teologi tanpa ibu menghasilkan umat yang kaku secara moral karena kehilangan kelembutan kontemplatif, pecah secara komunitas karena tidak mengenal persekutuan kudus, kering dalam liturgi karena tidak punya simbol kasih keibuan, bingung dalam doa karena tidak tahu bagaimana menyapa seseorang selain Allah. Dan lebih dari itu, mereka kehilangan arah menuju Kristus yang datang melalui seorang wanita. Karena tanpa Maria, Yesus menjadi doktrin, abstraksi, ide doang. Tapi dengan Maria, Yesus menjadi pribadi yang menjelma dalam sejarah manusia. Jadi, mari kembali ke rumah ibu. Gereja Katolik tidak menyembah Maria. Ya, jutaan kali orang Katolik mengulang itu. Tapi Calvinisme malu mengakui itu. Tapi kami tahu, kami orang Katolik, Maria hadir di Kana ketika anggur cinta mulai habis. Maria hadir di Kalvari ketika anak-anak Allah terpaku dalam penderitaan. Maria hadir di gereja karena gereja adalah anak dari rahim yang sama. Di dalam kultus Calvinisme dan teologi reform itu, Tuhan tidak pernah hadir di situ, apalagi Bunda Maria. Dan karena itu, kami tidak akan melepaskan tangannya. Sebab, barang siapa mencintai Yesus, akan mencintai ibunya. Dan barang siapa menolak Maria, sedang membuang warisan rumah sendiri. Calvinisme boleh kehilangan ibu, tapi kami tidak. Ya. Kami akan tetap berkata, Salam Maria, Bunda Allah. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Bukan karena kami takut pada Allah, tapi karena kami percaya bahwa ibu selalu tahu jalan pulang. Ibu itu selalu tahu jalan pulang ke rumah. So, Albert ketika mengkritik Elia Miron dan biasnya ke Patris Allegro, karena biangnya adalah Patris Allegro. Biang kegelisahan Protestan sekarang Patris Allegro, karena Patris Allegro menyatakan kebenaran yang selama ini disembunyikan. Bahkan dalam videonya dia sempat menuduh Patris Allegro itu percaya politeis, banyak Allah, tidak percaya Tritunggal. Aneh-aneh sih. Soalnya ada argumen berhenti duduk diam-diam dengar orang Katolik mengajar. Kamu ada otoritas mengajar dari mana? Selain baca-baca Alkitab versi Calvin lagi. Ya. Okay, follow for more into the jungle of Reformed theology.